antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu menunaikan ibadah qiyamul lail namanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menunaikan salat tarawih dengan sepenuh ikhlas iman, dengan mengharap ridha Allah dan maghfirahnya, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita menunaikan sholat tarawih, jaga jangan sampai ngantuk, jangan sampai ngalamun, jangan sampai memikirkan persoalan-persoalan duniawiyah. Ini maka Allah akan memberikan imbalan yang jauh lebih besar dari rekasane. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara amal ibadah yang banyak disesali orang-orang ketika meninggal dunia, yaitu apa? Yang paling banyak disesali ketika sudah masuk ke liang lahat, liang kubur, yaitu perbuatan dinamakan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqulu ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Sebagian itu ternyata sebagian kecil, bukan sebagian besar. Ya. Kita punya duit berapa? 200.000. Nggak ketang yang 2.000, paling besar 5.000 diinfakkan. Kita punya duit 1 juta, nggak ketang yang 10.000. Kita punya duit 1 miliar, nggak ketang yang 10 juta. Begitulah kira-kira. Jadi bertingkat. Ya, bertingkat. Kita tidak usah silau dengan orang-orang kaya yang bersedekah sekali sedekah 50 sak semen, 3 truk pasir. Tidak usah silau, tidak usah silau. Kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, maka rezeki kita akan mengalir terus dengan sangat dicukupkan oleh Allah. Pada zaman Nabi Musa ada suami istri. Suami istri ini sangat miskin. Kemudian sang istri bilang pada suami, Pak, mbok panjenengan minta kepada Nabi Musa supaya kita ini didoakan jadi orang kaya lah. Mosok dari turun-temurun kita ini miskin aja terus. Sang suami menjawab, jangan Bu. Kamu masih ingat peristiwa Qarun? Qarun itu minta didoakanlah Nabi Musa menjadi orang kaya. Setelah kaya, Qarun celaka. Istrinya jawab, Pak, kita ini bukan Qarun, Pak. Insya Allah kalau kita kaya, kita akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Ayolah Pak, sekali ini aja saya minta diturutilah. Kemudian suaminya menghadap Nabi Musa, menyampaikan hajatnya. Dan Nabi Musa kemudian langsung mengiyakan, baik, saya doakan. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan pada waktu itu juga dijawab oleh Jibril. Apa jawabannya? Bapak, Allah mengabulkan permintaanmu, tapi kayamu hanya 1 tahun. Setelah itu kamu miskin kembali. Gimana? Mau? Sang istri bilang, Pak, gak apa-apalah Pak, terima aja lah. Gak ketang setahun kita pernah jadi orang kaya. Suaminya ikut, kemudian mengatakan, baiklah Nabi Musa, saya terima kekayaan itu meskipun hanya 1 tahun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, baik, sekarang kamu pulang. Di rumahmu sudah ada harta. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka berdua pulang ke rumah. Kaget setengah mati. Di sana sudah berpeti-peti emas. Dengan uang yang banyak. Kemudian dalam waktu singkat,
Mereka membangun rumah mereka yang indah. Dan di sebelah kanannya ada halaman yang luas dibangun. Sebuah bangunan yang kosong, tetapi di situ disediakan meja, kursi lengkap dengan dapurnya dan lain sebagainya. Kemudian orang ini mengundang beberapa tukang masak, membeli bahan makanan dan dimasak. Setelah menjelang selesai diumumkan, siapa yang ingin makan di rumahku silahkan datang. 3 kali sehari gratis, silahkan datang. Berangsur-angsur terus datang orang setiap hari. Orang makan kenyang dengan lauk yang sangat pantas. Berlangsung itu berbulan-bulan. Orang ini menjadi orang yang sangat kaya dan sedekahnya luar biasa. Kemudian pada suatu hari malaikat Jibril matur kepada Allah ketika seminggu sebelum waktunya habis dalam 1 tahun. Ya Allah, ini hampir habis waktunya orang itu mendapatkan kekayaan. Kapan hamba harus melenyapkan harta bendanya? Pagi, siang, sore, atau malam? Allah melihat, jangan malaikat. Dia bersedekah banyak. Beri kesempatan dia kaya. Sampai dia tidak bersedekah kembali, ambil semua hartanya. Pada sehari sebelum 1 tahun, istrinya bilang, Pak, ya Allah, kita kaya hanya tinggal sehari ya Pak. Gak terasa kita sudah 12 bulan. Besok adalah hari terakhir. Suami mengatakan, berserah dirilah kepada Allah, Ibu. Kita sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Pada hari di mana dihancurkan harta bendanya, masih tetap. Hari kedua masih tetap kaya. Seminggu kemudian masih tetap kaya. Dan akhirnya setahun kemudian masih tetap kaya. Ini pelajaran buat kita, Bapak-bapak sekalian. Siapa yang senang bersedekah, dijaga hartanya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma yanqusu malu 'abdin min sadaqah." Dan demi Allah, kata Rasul, tidak akan berkurang harta orang yang suka bersedekah, berinfak, beramal jariah, membantu fakir miskin, dan membantu anak-anak yatim. Tidak akan pernah berkurang hartanya. Bahkan lebih barokah. Dan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia yang akan insya Allah diteruskan kelak di akhirat. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelajaran kita malam hari ini. Semoga bisa diambil kesimpulannya dan disemangati kita bersedekah lebih-lebih di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu, ada salah mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.